saya Ulfa Boliva, mahasiswa P2K dengan NIM 19622 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economy performance dalam buku karangan Bapak Ari X Sandi, SEMAKT. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu riset GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu kinerja yaitu kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif. Terlihat dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang IBS pada kuartal 1 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang tahun 2018. Tangerang xbis.sindonews.com Sabtu 1 Juni 2019 pukul 11:17 WIB. Riset GAP, semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain semakin meningkat dan semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yaitu untuk performanya, PT SAT Nusa Persada Tbk atau PT SN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan BEI pada tahun 2017 berdasarkan pada indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018 harga PTSN Rp 7,9 miliar karena Perserion baru saja mendapatkan fasilitas kredit PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan maksimum Rp75 miliar. Tangerang CNBC-Indonesia.com Sabtu 1 Juni 2019 pukul 13:20 WIB. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, riset GAP, dan fenomena dengan jelas. 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Di sini ada economy performance adalah kinerja perusahaan secara relatif atau berubah-ubah dari tahun ke tahun dalam satu industri sejenis atau industri yang bergerak dalam usaha yang sama, yang ditandai dengan return tahunan perusahaan tersebut. Yoga, Sunario, dan Wardani 2018. Yang kedua ada corporate social responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya.
komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas, Pramana dan Yana 2016. Yang ketiga, menurut Karimi, Somers dan Barthenji 2017, dalam jurnalnya mengatakan IT capability refers to firm ability to invent system meeting business need to deploy this system in a cost-effective manner and to provide long-term maintenance and support from this system. Yang keempat ada kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang benar pertama kali. Kinerja unggul memiliki arti yang jelas. Ini kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu. Dubey et al. 2012. Untuk kritiknya, tidak ada kritik dalam poin ini. Penulis sudah cukup jelas memaparkan artikel-artikel menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah model kebaruan novelty dari penelitian ini? Ekonomi performance suatu perusahaan pada dasarnya diberlakukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan atau perusahaan financial health. Di dalam penelitian ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja saham. Perusahaan yang diukur return saham atau capital market based measure. Return merupakan keuntungan yang didapat dari proses investasi yang digunakan untuk memotivasi investor dalam berinvestasi, juga menggambarkan investasi investor tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan di masa depan dibandingkan masa lalu. Wulandari dan Hidayah 2016. Untuk kritiknya, peneliti sudah tidak menjelaskan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Yang keempat ada research question atau rumusan masalah. Apakah pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance. Yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? 3. Apakah IT capability berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya bersifat secara implisit. Seharusnya rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang hipotesis dalam penelitian ini. 5. Apakah tujuan penelitian ini? 1. Mengetahui pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economy performance, corporate social responsibility, IT capability, superior performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh IT capability. 4. Untuk mengetahui pengaruh superior performance. Kritiknya di sini peneliti mengonsepkan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah.
Yang 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? 1. Studi ini berfokus pada penjelasan pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance pada industri manufaktur dalam kinerja ekonomi perusahaan. 2. Peran corporate social responsibility dalam kinerja ekonomi perusahaan. 3. Peran IT capabilities dalam kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat ada peran superior performance dalam kinerja perusahaan. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas memaparkan kontribusi dari penelitian ini. 7. Apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Di sini ada 3. Yang pertama ada teori sinyal, lalu ada teori legitimasi, ketiga ada stewardship. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara implisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. 8. Jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Teori sinyal, penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel ekonomi performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Teori legitimasi, penelitian ini memiliki keterkaitan yang terletak pada tujuan dan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontrak sosial. Lalu ada teori stewardship. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan penelitian yang sedang dilakukan. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Ya, bisa dilihat di sini ada X1 yaitu corporate social responsibility, X2 IT capability, X3 superior performance yang berpengaruh terhadap Y yaitu economic performance. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Kerangka yang dibuat adalah hasil dari penelaahan reviewers terkait penelitian. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis 1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 2, IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance. Hipotesis 3, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk kritiknya, satu peneliti membuktikan bahwa corporate social responsibility terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. 2. Hasil penelitian membuktikan bahwa IT capability terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. 3. Hasil penelitian membuktikan bahwa superior performance terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan. Rancangan yang digunakan yaitu adalah rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analysis,
Lalu jenis data yang digunakan, uji kelayakan model atau metode analisis data. Yang A, rancangan penelitian, yaitu data deret waktu atau time series dan deret lintang atau cross selection. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Peneliti ini menggunakan part analisis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Kecerdasan emosional atau sama dengan kuesioner, kecerdasan intelektual sama dengan kuesioner, tax avoidance sama dengan tarif pajak aktual diambil tarif legal tax. Lalu kualitas pengungkapan sama dengan indeks 0 sampai 100 kinerja keuangan sama dengan Tobin's X ratio. Untuk kritiknya, peneliti kurang jelas menampilkan indikator terkait kuesioner. Seharusnya ditampilkan indikator apabila data bersumber dari kuesioner. C. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik persuasive sampling. Kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. D. Unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis, tapi secara implisit. Yang E, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Yang F, uji kelayakan model. 1. Regresi data panel. 2. Uji hipotesis. G. Metode analisis data. Teknik analisis data digunakan adalah analisis regresi dan data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik yaitu EVIUS. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini. Bisa dilihat rumusnya. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian. Adalah statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Yang A ada statistik deskriptif. Penelitian sudah jelas menampilkan data penelitiannya. B. Hasil uji layak model. Peneliti menampilkan uji kelayakan model dalam penelitiannya. C. Uji hipotesis. 1. Uji F. Lalu uji adjusted R. 14. Apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya, tujuan dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capability, dan superior performance terhadap economy performance. Penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil penelitian ini menunjukkan
tes statistik atau CSR 3,589594 kurang T tabel 1,66488 dan nilai probnya 0,0006 kurang dari 0,05, maka HI diterima. Artinya variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dengan performanya. CSR dapat memberi dengan meningkatkan penjualan sehingga profitability perusahaan meningkat. B. Hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik IT capability 1,436303 kurang dari T tabel 1,66488 dan nilai probnya 0,1550 kurang dari 0,05, maka H2 ditolak. Artinya variabel IT capability tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. C. Hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik superior performance 3,862263 lebih besar dari T tabel 1,66488 dan nilai probnya 0,0002 kurang dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya variabel performance tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif secara otomatis dengan performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.